belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku.
selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Segalanya bagiku. Hatiku haus padamu, Yesus, memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih
lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Kembali kami dapat bersekutu, mendengarkan perkataan-perkataan. Kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami semuanya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. 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 Cepat. Mana ya suaranya? Suara Mang Ijo. Shalom, selamat pagi semua. Udah. Ya. Kok kayak lain suaranya. Salam Joen, salam Anika. Wih, Shalom, selamat pagi semua. Joen ya Pak tanya. Mana Joen? Shalom, selamat pagi semua. Udah mandi belum? Bilang. Baik, puji Tuhan. Di sana hujan kah? Di sana hujan, Mak Ye. Gerimis, Pak. Sini angin kencang.
Ya, nggak hujan ya? Suara hujan kedengaran kah di sana? Kedengaran kah? Tidak mengganggu ya? Nggak ya? Baik. Kita mulai ya. Baik. Firman ini adalah visimu sekarang ini. Dan firman ini akan menjadi apa yang akan engkau semua andalkan di masa yang akan datang. Firman ini adalah makanan dan minuman bagi kehidupan di zaman sekarang dan nasihat untuk di masa depan. Dan tidak ada nasihat yang lebih baik daripada ini. Daripada firman ini maksudnya ya. Firman yang baru ini ya. Jadi kita mesti bisa masuk dalam firman yang baru ya. Kalau firman yang Taurat untuk zaman Taurat. Firman kasih karunia untuk zaman kasih karunia. Jadi firman ini adalah untuk firman masa sekarang. Makanya katakan firman ini adalah makanan dan minuman untuk masa sekarang. Tapi visi untuk masa depan juga gitu. Jadi firman masa sekarang ini yang kita dengarkan sekarang ini gitu ya. Jadi inilah modal kita gitu. Untuk kita boleh memasuki zaman yang akan datang gitu. Jadi zaman yang akan datang itu punya firman gitu. Yang harus kita jalani gitu. Makanya dikatakan inilah sumber kita. Jadi berbeda saudara dengan di zaman yang lalu gitu. Makanya dikatakan begini. Jadi perhatikan baik-baik gitu ya setiap perkataan-perkataan daripada firman ini gitu. Ya. Jadi firman ini adalah visimu katanya. Inilah yang akan engkau masuki. Makanya dikatakan tanpa manusia Tuhan tetap bekerja. Di poin-poin itu mesti saudara ingat gitu. Bila perlu catat gitu. Supaya nanti setelah kita membuat highlight itu, maka disitulah firman itu akan mulai berbuah gitu. Berbuah itu artinya itu akan memenuhi pikiran kita gitu. Kalau berbuah itu bisa kita nikmati gitu. Bisa dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh Tuhan gitu. Karena kan Tuhan berfirman. Ketika dia berfirman, dia menunggu respon ciptaannya gitu. Makanya dikatakan kita tidak bisa menghindar daripada firman ini gitu. Cepat atau lambat setiap orang kan akan memandang Tuhan. Yang mereka tikam itu setiap orang yang ditolak itu. Jadi selama ini Tuhan membiarkan dirinya dicari oleh manusia. Oke? Jadi sebetulnya dalam pandangan Tuhan manusia itu
Satu saja. Ketika dia berfirman, hanya yang mendengarkan dialah yang menjadi Tuhannya gitu loh, yang menjadi umatnya. Ya, di satu sisi orang yang mendengarkan itu kan dikatakan dialah saudaraku, kata Tuhan kan. Jadi yang lain itu bukan saudaraku. Kalau bukan saudaraku berarti seteruku. Jadi firman itu juga lah yang akan memisahkan. Jadi cukup dia berfirman. Makanya begitu dia berfirman itu, jadi kalau orang tidak mendengarkannya terus dengan pikirannya, maka firman Tuhan bagi orang itu adalah enyahlah kamu dari hadapanku gitu loh. Jadi bukan kita dengarkan langsung Tuhan ngomong sama kita, enyahlah engkau. Kita dengarkan secara audible, tidak. Firman itulah yang tidak mengenal kita gitu loh. Itu sebetulnya. Gimana kita mengenal orang dia Allah itu roh gitu. Gimana kita kenalan sama dia? Makanya orang yang tetap dengan pikirannya yang lama, dengan teologianya, gak bakalan bisa mengerti ini. Gak bakalan gitu. Karena dia tetap dengan pengertiannya yang lama gitu. Tetap dengan pikirannya yang lama. Jadi gak mungkin dia dikenal. Orang hanya akan sok kenal gitu. Iya. Dan merasa dia sudah mengenal Tuhan gitu. Orang hanya bisanya seperti itu saja, saudara. Jadi orang juga tidak bisa mengatakan atau mengkhotbahkan, enyahlah engkau dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Gak ngerti. Jadi bayangan orang kayak kita ini, ada ini Tuhan di hadapan kita kayak gini. Lalu Tuhan ini mengatakan kepada kita, suatu masa kita akan menghadap dia. Kan kita bayangkan diri kita ini kan. Ini. Kita bayangkan. Di hadapan kita Tuhan gitu. Ya, lalu Tuhan di hadapan kita ini ngomong sama kita ini. Enyahlah engkau. Bukan seperti itu, karena kan Tuhan itu roh gitu. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh. Gitu. Bagaimana Tuhan bisa menghakimi kita dengan sebegitu banyak? Langsung lagi live lagi. Bagaimana setiap orang bisa memandang Tuhan? Bukankah Tuhan itu memenuhi segala sesuatu? Gimana kalau misalnya memenuhi segala sesuatu? Gimana lah mungkin manusia itu tidak bisa memandang Tuhan, tidak memandang Tuhan. Lalu kenapa dikatakan semua orang akan memandang dia? Ya kan? Kalau Tuhan memenuhi segala sesuatu, berarti begitu buka mata, berarti kan lihat Tuhan dong. Tetapi kenapa dikatakan akan? Kan gitu. Jadi pengertian itu yang mesti jelas. Jadi semua ini berhubungan satu dengan yang lain, saudara. Dia berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain. Gitu. Setiap perkataan ini. Jadi perhatikan ya. Firman ini akan menjadi visimu katanya. Jawab dulu. Lalu ini menjadi makananmu, perbekalanmu gitu. Oke. Firman yang mana? Jadi semua kita mesti makan dulu. Kita makan itu artinya ditaburkan gitu. Oke, Tuhan menaburkannya.
dengan adanya ini di internet kan. Kita buka, lalu kita baca. Oke. Nah, sekarang ini kan kita dengarkan dan mulai kita melihat bagaimana Tuhan pakai mulut seseorang. Entah siapapun orang ini. Kalau Paulus, kan dia akan mendapatkan pewahyuan ya. Tapi lihat, supaya dia tidak sombong, dikasih duri dalam daging. Sama. Karena kan, jadi begitu nanti kita mengetahui firman ini saudara ya. Maka si rusak yang di dalam kita itu, kan dia itu kan mengikutinya. Termasuk si pikiran kita ini. Kan kita tidak tahu serusak apa kita. Kita nggak tahu. Atau kita nggak ngerti kita rusak atau enggak, kita nggak tahu. Nggak ngerti kita itu. Hanya ketika difirmankanlah baru kita mengerti. Pun baru kita dengarkan. Lalu ada orang yang menerangkan ini. Ini pun kan pekerjaan Tuhan. Ya kan? Memilih orang ini. Sebelum orang ini tahu ngomong. Sebelum orang ini bertobat. Sebelum orang ini lahir. Dia sudah dipilih. Untuk jadi mulutnya nanti. Gitu loh. Jadi gak peduli, makanya orang ini yang lagi bicara ini harus menyangkali. Artinya menyangkali itu, orang itu tidak bisa lagi setelah mulai sadar. Okay, si orang ini yang lagi sadar ini ketika ngomong tadi itu, bahwa dia sudah dipilih. Si orang ini harus menyangkali dirinya. Bukan saya, tapi Tuhan. Gitu. Harus seperti itu omongannya gitu. Oke. Tapi dalam hal ini si iblis yang tanpa kita ketahui juga itu adalah musuhnya Tuhan, itu ada di dalam diri kita. Kenapa dia ada? Supaya dengan itulah nanti dia membinasakan dia gitu loh. Itu kebenaran saudara. Pelan-pelan ya. Jadi kalau orang yang tidak mendengarkan firman ini gitu ya. Berarti ya sudah, dia belum tertarik sama Tuhan. Atau lebih sederhananya ya sudahlah. Dia untuk saat ini, nah gitu ya. Pikiran seperti itu. Untuk saat ini belum mendapatkan pencerahan. Itu aja. Apakah itu perlu? Perlu juga. Bayangkan manusia saja dikatakan tidak dibutuhkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya ini. Macam mana lah? Apalah artinya itu? Ya kan? Sementara dikatakan kita ini ciptaannya. Semua kita mesti ikutin pola bicaranya itu. Kadang dia ngomong seperti ini, kadang dia ngomong seperti itu. Apa tujuannya? Supaya kita itu punya nalar. Supaya kita itu jangan kalau kita gini-gini aja, itu nalar gak jalan gitu. Itu namanya rusak. Oke, jadi perhatikan seperti itu. Kita mesti mengetahui secara perlahan. Karena kita itu hidup oleh karena firman Tuhan. Segala sesuatu ini yang ada, dia bergerak. Semua itu karena firman Tuhan. Jadi kalau ciptaannya ini terpisah dari dia. Kalau dia menganggap dirinya itu bisa hidup tanpa Tuhan. Binasalah dia. Itulah. Binasa dia.
Artinya binasa di situ sebetulnya. Dia nggak bisa melanjutkan hidup lagi. Nggak ada. Karena hidup itu ada di dalam firman itu. Makanya dia tidak datang meniadakan Taurat, tapi menggenapinya, melengkapinya maksudnya. Maka dia ucapkan firman yang baru. Itulah kasih karunia kan? Nah setelah itu kita masuklah ke zaman yang baru. Di mana zamannya Tuhan sekali lagi berinkarnasi. Gitu. Jadi entah siapapun, entah melalui siapapun dia itu berinkarnasi, gak penting sekali. Yang penting adalah kita mulai melihat tanda-tandanya. Kita mulai percaya. Ada orang yang berbeda daripada orang-orang sezamannya. Dari perkataan dia. Jadi yang kita tunggu itu Tuhan. Firman Tuhan. Itu ya. Cara kita ini saudara. Karena kan coba lihat saudara di sekeliling kita. Betapa gampangnya orang pada mati gitu kan. Betapa gampangnya sekarang saudara. Semua dibisniskan. Obat-obatan, kesehatan, sakit penyakit dibisniskan semua dan mengerikan saudara. Cinta akan uang itu sangat mematikan saudara. Iya. Padahal hidup mereka sebetulnya singkat aja loh. Tapi kan orang gak tahu kalau kehidupan yang sekarang nanti adalah apa yang akan dihidupinya di masa depan. Itu masalahnya. Orang yang sombong di masa sekarang, nampaknya dia gak dihukum gitu. Nampaknya dia bisa pakai semua hal untuk berbohong. Iya. Orang tinggi hati itu kayak gitu. Ditutupi dirinya gitu. Padahal sekarang itu zamannya adalah kita itu dihakimi. Ini zamannya. Sudah kita masuki zaman itu loh. Karena sudah diucapkan firman itu. Firman itu sudah menggema. Dan dikuatkan 7 kali lipat. 7 kali lipat. Makanya saudara, sudah waktunya kita itu punya pikiran kayak Tuhan Yesus gitu. Sudah waktunya, bahkan melampaui lagi. Karena dia sudah datang dengan nama yang baru. Kalaupun dikatakan sekarang, kita katakan sekarang. Kalau kita katakan ya, Yesus itu di zaman yang lampau. Sudah boleh kita katakan. Jadi sudah ada sekarang Tuhan Yesus itu namanya Tuhan yang baru sekarang. Tuhan yang maha kuasa. Tapi kita nggak boleh dalam bayangan kita. Jadi gambaran tentang Yesus yang samar-samar di sini mesti kita bongkar. Kan di sini kan ada gambaran Yesus orang Yahudi kan. Betul nggak? Kan di sini kan ada gambaran Yesus yang ada di kalender itu kan. Ada di sini tersimpan dia. Jadi bayangan kita kalau Yesus datang, yang datang itu adalah seperti yang ada di pikiran kita ini. Padahal itu cuman casing. Cuman tampilan luar. Itu tidak penting. Makanya ketika Tuhan menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus itu, mereka tidak mengenalinya. Makanya Tuhan bilang, ketika dia ngomong tentang kamu mesti makan tubuhku dan minum darahku, yang diomongin itu firman-Nya. Jadi yang kamu perhatikan itu firman-Ku,
bukan rupaku secara jasmani. Jadi kedatanganku itu adalah firmanku. Kapan Tuhan berdaulat atas hidup kita? Ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan itu harus membuang dulu konsep yang lama, baru kita bisa mendengarkan konsep yang baru, gitu loh. Karena zamannya sudah berbeda, itu dia. Kita untung aja loh, kita itu tidak hidup di zamannya Yesus dulu. Kita tidak menjadi orang Yahudi dulu. Taurat itu begitu kuat sekali mencengkeram mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus. Ngerti nggak? Iya. Kita nggak pernah hidup di zaman Taurat. Sulit sekali saudara mereka meninggalkan itu. Sehingga karena mereka tidak menerima Yesus, akhirnya mereka terkutuk. Tapi itu pun anugerah. Karena mereka menolak, sampailah Tuhan kepada kita. Gitu loh. Oke. Tapi sekali lagi, kita ini yang hidup di zaman kasih karunia, kita pun akan sama nantinya seperti orang Israel. Kalau kita tidak menerima pekerjaan yang baru ini, penghakiman ini. Iya, akan sama kita. Jadi saudara, inilah yang saya perhatikan saudara. Disinilah permasalahan kita. Dan ini sangat serius. Iya. Makanya Tuhan bilang, Tuhan datang itu bawa pedang dia. Kita yang mendengarkan, makanya saudara kalau sudah dengarkan saya bicara itu, rasanya saudara boleh dibilang seperti mau mati rasanya kan. Iya. Bayangkanlah mama saya menasihati anak-anak pehopunya. Sampai bilang kayak gini, sakit lo punya mama tiri itu. Cobalah bayang. Karena Opung dulu itu punya mama tiri waktu Opung masih kecil. Coba bayangin. Adakah mama bukankah mama spontan mengucapkan itu? Baru kali ini? Gak pernah. Tapi apakah dia tidak punya dasar ngomong itu? Dia punya dasar. Dia lihat, dia tinggal di sini. Iya. Walahu alam saya punya istri. Setelah istri saya nggak ada. Tapi kan kita nggak tahu. Ya kan? Tapi kok sampai ngomong kayak gitu. Lalu kita bilang, kenapa mama langsung ngomong kayak gitu? Bisa kan? Ya kan? Rasanya kalau saudara ikuti gitu ya. Bapak ini gimana kayaknya bapak ini. Kayaknya gimana? Apa sih masalahnya? Bukan masalah sekarang. Bukan. Tapi kita itu sedang dipisahkan gitu loh. Sedang dipakai pedang. Sedang dioperasi gitu.
Itu masalahnya. Mau kita tolak? Emang kita kenal Tuhan? Emang kita tahu Tuhan itu siapa? Iya kan? Karena selama ini pikiran kita itu, sudah pikiran manusia itu, pokoknya Tuhan sudah mati untuk aku, dia sudah tebusan. Itu aja pikirannya. Gimana kalau Tuhan ngomong sama dia, aku tidak mengenal kamu? Macam mana? Apakah Tuhan tidak berhak? Tuhan berhak. Supaya apa? Supaya orang itu punya nalar dan ada takut akan Tuhan sama dia. Itu tujuannya, supaya kita punya takut akan Tuhan. Apa yang bisa membuat kita hidup? Ya pemberi hidup lah. Kalau aku katakan engkau tidak boleh ada di sini, bukankah itu harus terjadi? Bolehkah kita melawannya? Mana bisa, saudara? Kira-kira menurut saudara Tuhan yang saya ngomongkan tadi kejam nggak? Kejam nggak? Lalu kita pikir kembali, apakah Tuhan kejam? Apakah Bapak kita kejam? Selama ini Bapak kita sudah nolong kita terus? Yang baik saja diberikan sama kita? Bisakah kita bilang hanya sekali saja dia tidak kasih kita makan, sementara sejuta kali dia kasih kita makan? Hanya sekali dia nggak kasih kita makan. Apakah dengan sekali dia nggak kasih kita makan, apakah kita bisa bilang Tuhan itu tidak Bapak kita? Lalu ada orang lain kita pergi, dikasih kita semangkok mie ayam gitu. Oh baik kali om itu. Sementara tiap hari orang tua kita kasih makan. Masa sekali. Ini menurut kita loh yang tidak baik. Dengan Tuhan datang sekarang. Pemilih hidup kita loh yang datang sama kita. Yang bisa mengatakan engkau ada maka engkau ada. Engkau tidak ada maka engkau tidak ada. Gentarkah engkau? Iya, dia datang. Iya, memang nampaknya dia tidak ada. Itu karena apa? Karena engkau tidak perhatikan firman-Nya. Kalau terus engkau seperti itu, aku tidak mengenal kamu. Yang tidak mengenal kamu itu adalah firman. Karena firmanku asing bagimu. Kenapa firmanku asing? Karena engkau gak mau menerimanya. Engkau keras kepala. Hatimu sudah membatu. Itu maksudnya. Jadi apa artinya ketika dikatakan akhirnya semua mata akan memandang dia? Akhirnya kan orang akan sadar akan hidupnya. Sebetulnya untuk apa sih aku hidup? Kan gitu kan? Orang pada mati. Coba lihat nanti. Tadinya dia dipuja-puja, kemana pergi dipuja-puja. Sekarang mulailah orang melupakan dia. Streslah dia kan? Lalu mulai hukum ditegakkan. Muncullah seorang yang tidak kenal mengenal dia dengan dia lagi. Nggak ada takut dia akan manusia. Siapa yang tidak cinta negara ini katanya. Siapapun dia, nggak peduli siapa dia, keluarganya siapa, harus disingkirkan. Cobalah. Ya kan?
Kalau teriakan bangsa ini sudah sampai kepada Tuhan, teriakannya sampai, dia akan menjungkir balikkan kan orang-orang sombong kan. Itu yang dijungkir balikkan, saudara. Penghukuman berlangsung. Iya. Disinilah saudara kita itu mulai gini. Iya itu. Ya, kapan aja kita bisa diambil kok. Kita nggak tahu kok. Belakangan banyak sekali muncul para pemimpin Korama Korina gitu kan. Yang tiba-tiba jatuh gitu. Yang khotbah, yang memimpin pujian. Iya. Terjadi begitu saja. Kejadian begitu tiba-tiba. Ya. Dengan apa yang kami hadapi, saudara? Dengan apa yang saya hadapi? Coba kira-kira. Menurut saudara, bukankah itu penghakiman? Ya kan? Tapi kalau kita itu tidak benar-benar sudah kayak gitu pun, tidak benar-benar duduk di kaki Tuhan, kira-kira mau gimana? Bisakah misalnya saya ini anaknya Allah, anaknya Bapa. Jangan pakai firman-Nya untuk menyandera Tuhan. Iya. Emang kita tahu, saudara. Hidup kita sesudah mati itu memang kita tahu. Mana kita tahu? Saya dipilih sebelum dilahirkan kok, sebelum ada kandungan. Gimana saya tahu saya gimana gitu. Tapi firman-Nya itu menerangkan kepada kita. Nah, itulah dasar kita untuk melangkah. Makanya dikatakan tadi, firman ini adalah visimu di masa depan. Paham ya? Pelan-pelan ya. Tadi kan ketika saya ngomong itu kan, rasanya rasanya kan tadi Tuhan itu. Rasanya kalau sudah seperti itu, masih berani kah saya ngomong? Masih berani? Kalau misalnya seperti tadi lah, saya dan istri saya sudah dihakimi kayak gitu. Misalnya, ya kan? Bukankah sudah sepantasnya Tuhan menghakimi? Emang penghakimannya itu negatif melulu. Bolehkah saya melihat penghakimannya itu sebagai berkat untuk saya? Ya kalau enggak, mana lah mungkin saya bisa bicara. Malah saya berani bicara. Kalau saya pikiran negatif tentang Tuhan tadi. Mana mungkin saya bisa, ya sudah lah kalau kayak gitu. Enggak ada kok yang layak, semua kami rusak. Ya memang kenyataannya kami rusak, saya rusak buat Tuhan. Inilah keadaannya, kayak ginilah kami. Sudahlah, matilah kami Tuhan. Apakah kami mati? Oke, kalaupun mati, beneran mati? Tidak kan? Ya kalau bisa mati langsung kayak gitu ya enak aja lah. Makanya orang berbuat aja ini. Toh mati juga katanya. Begitu capek dia menjalani hidupnya, oh udahlah sudah ini sudah ya sesuka hatinya gitu kan, berbuat ini berbuat itu. Ya kalau mau dihukum udah matilah sekarang udah. Kalau memang mati kayak gitu.
Tidak kan? Semua orang harus dihakimi. Tapi kenapa kita tidak takut lagi? Karena diam-diam selama kita duduk di kaki Tuhan ini, kita sudah makan firman. Gitu loh. Diam-diam Tuhan itu, jadi dia nggak perlu sekarang, Tuhan itu nggak perlu kita itu mengulang-ulang. Oh, Bapa yang sangat mengasihi, percaya aku sudah mati untukku, aku sudah tebus. Jangan pakai lagi itu. Itu sudah. Jangan pakai itu untuk membuat kau kayak anak-anak terus gitu maksudnya. Artinya Tuhan gak perlu menyatakan kasihnya kayak gitu sama kita lagi. Gak perlu dengarkan dari Tuhan. Oh, engkau Allah anak yang kukasih. Jangan lagi. Jangan hanya merindukan perkataan itu. Simpan saja dalam hatimu. Sekarang ketika engkau dihakimi, izinkan dia berfirman. Iya. Izinkan. Kita di suku Batak udah biasa kan kita keraskan. Di suku Jawa nggak biasa keras kayak gitu. Kalau kita kan biasa kayak gitu kan. Wah gitu. Kita keras dulu. Orang tua kita keras. Bapak saya keras sama saya. Jadi ketika kita keras, ketika kita menghadapi keras, nggak nangis kita. Tapi kalau orang suku lain, ya karena istri saya, ketika mendengar suara keras, nggak siap. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari nih Tuhan bicara ini, nggak muluk-muluk kita gitu. Tapi apakah dengan suara saya keras? Apakah saya sudah berubah kepada istri saya? Mungkinkah saya tidak mengasihi istri saya? Saya sudah dengarkan firman terus gitu. Mana mungkin lah. Saya dipilih Tuhan. Ya kan? Mungkinkah dengan berbicara keras Tuhan tidak mengasihi istri saya? Mungkinkah itu? Bodoh kali kan kalau kita bilang kayak gitu. Tapi kita ini terlahir di tempat yang berbeda. Gitu loh. Iya. Tapi kalau orang yang terus pakai konsep yang lama, konsep orang tua dia yang lama, sudah bisa lah ngomong lembut lah, bisa kok kami bertobat dengan suara lembut. Itulah hanya orang menerima yang lembut saja dari Tuhan, yang keras dia nggak mau. Apa nggak sama? Kalau orang itu tidak menerima yang keras dari Tuhan, bukankah berarti dia menolak Tuhan? Makanya orang sekarang politik itu kejam. Tapi apakah orang berhenti politik? Tidak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Iya. Makanya orang yang wawasannya itu luas, dia banyak baca buku gitu. Dia punya fondasi yang kuat.
Iya. Tapi orang-orang yang terus pertahankan agamanya akan binasa. Iya, orang Tuhan nggak lagi pakai agama lagi. Macam mana? Oh bisa, bisa lah. Karena kan coba lihatlah, fanatisme semua kan agama itu kan. Pada akhirnya membenarkan dirinya kan, betul nggak? Iya kan? Iya saudara. Di saat kita lihatlah kita ini saudara. Kan kalau kita pikir-pikir saudara. Dengan niat kita yang baik, dengan begini, dengan begitu. Cobalah lihat. Harusnya kan kita bisa mengumpulkan banyak orang kan. Betul nggak? Kalau kita perhatikan orang-orang lain gitu. Aduh hidupnya gimana lah kita lihat gitu. Tapi berkumpul sama dia semua. Udah tahu pun misalnya berbuat dosa, kumpul juga. Tetap jadi situ. Iya. Jadi sekarang mau kita coba lagi dengan cara kayak gitu. Mau mundur lagi kita ke belakang, mau nunggu kita berapa puluh tahun lagi gitu. Nah biarkan. Sementara di depan mata kita, ya kan? Gimana lah ketika saya diperhadapkan dengan situasi kemarin itu, macam mana lah? Mungkin sudah tidak akan lihat lagi orang yang bicara ya. Habis lenyap, nyanyinya gampang. Tapi cobalah ketika ngalami. Kalau dari awal kita nggak punya, kalau dari awal kita sakit gitu ya, menghadapi sakit mah biasa. Iya. Tapi kalau belum pernah, iya kan? Oh saya nggak bisa bayangin sama masa-masa itu. Ya. Kayak bermimpi, tapi nyata. Ya. Tapi dengan melewati itu, kokoh. Walaupun kokohnya kita itu bukan karena pengalaman itu, tapi karena Tuhan. Nah disitulah saudara, kita itu mengenal. Jadi gak cengeng lagi kita, gak lagi kayak gini. Oh di mana engkau Tuhan? Enggak lah. Orang dia sudah berfirman, inilah Tuhan itu. Tapi ini bukan huruf-huruf mati. Ini makanan. Kalau itu makanan, pasti akan menjadi daging. Firman menjadi daging. Gitu. Jadi daging artinya, kita ini daging. Yang dibutuhkan itu daging. Firman menjadi daging. Jadi pengalaman. Iya, makanya katakan kalau orang itu kalau apa namanya kayak kalau di dunia itu kan daging semua kan. Maksudnya daging semua itu artinya pengajaran-pengajaran dia itu berisi makanan dia, makanan keras, bukan makan lembek, lengkap dengan serat-serat. Ketika dimakan ada bobotnya. Iya. Makanya dikatakan tubuhku benar-benar makanan, dagingku benar-benar makanan. Firmanku itu sekarang itu adalah daging yang harus kamu kunyah
Iya, lewat hidup kita yang kita alami. Oh, kayak kemarin, hari ini kalau kita mulai hari, biarlah damai sejahteramu. Kalau kita nggak damai satu hari itu, kayak kita bilang Tuhan nggak ada. Apa salahku? Kamu ini kan, kata Tuhan ini. Kalau kita mau ini, mau kita apa ya? Kalau kita mau membayangkan Tuhan itu kayak satu pribadi, kayak gitulah dia. Jadi boleh kita lihat kayak Tuhan itu kayak serius sekali gitu ya. Tapi kalau saudara tarik nafas sedikit, saudara tersenyum, saudara akan lihat Tuhan itu tersenyum. Iya. Karena akan bilang sama saudara gitu ya, ketika rasanya engkau tegang gitu, kadang-kadang dikasihnya kita es krim lagi, dikasihnya kita kopi dulu, minum dulu. Santai dulu gitu loh saudara. Bukankah saudara akan bisa merasakan, disitulah saudara akan melihat benar-benar, iya ya, Tuhan itu kan Tuhan itu kan bukan iblis, Tuhan itu kan bukan algozo yang enggak kan, bahkan dia mati untuk aku kok. Nah, tapi nggak usah ngomong-ngomongin itu lagi gitu loh. Sudah simpan aja dalam hatimu. Hadapi saja kehidupan ini gitu loh. Simpan dalam diri. Tuhan berdaulat. Lebih baik kita terbuka di hadapan Dia kan? Iya Tuhan, aku kayak gini, aku ini kayak gini lemah, aku kayak gini Tuhan. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Aku percaya aku menghadapinya bersama dengan Engkau. Nah, pegang itu. Tapi ketika engkau merasa dirimu tidak ada Tuhan di situ, jangan bilang, oh Tuhan, di manakah Engkau? Jangan bilang gitu. Oh Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Janganlah ngomong kayak gitu. Ketika dia sakit kepala, aduh papi, kayaknya kepalanya gak enak ini. Yang diingat banyak yang kemarin aja kayak gitu. Kadang-kadang elak. Makanya kan waktu saya sakit dulu itu kan, ketika muntah darah lagi itu kan, dingin, wah rasanya. Kalau teman kita yang di Tiba itu bilang, Pak, saya pikir Bapak sudah nggak bisa pulang ini katanya. Ketika itu, iya, saya sudah lihat Bapak pucat kali katanya. Dingin sekali sama tiba-tiba. Itu kan baru pulih dari sakit itu kan. Kan itu lagi kan, ada darah lagi kan. Saya sudah kayak gini. Tapi saya bilang sama Tuhan, ini kayak kemarin. Nah, terus gimana Tuhan? Udah, minum ini, itu aja udah. Selesai, nggak ada lagi minta darah. Apa artinya? Bodoh kali kita kalau kita trauma dengan masa lalu, saudara. Kalau sudah lewatlah. Pekerjaan Tuhan gak membuat kita itu stroke terus. Kuno kali lah Tuhan itu. Iya kan? Betul Kak? Nah, pikirkan Mami ya. Jangan terus pikirkan sakit kepala itu. Ya. Saya beli garam itu. Saya beli ikan ini, masaknya kayak gini. Gak pakai minyak sampai dengan sekarang. Iya. Gak pernah pakai minyak. Gak pernah digoreng. Saya kasih takarannya semua. Beli garam khusus. Apalagi? Tetap sakit kepala juga. Tetap kita ikuti cara kita, udah kita lakukan. Tuhan gak berdaulat dong. Kita sudah coba lakukan yang terbaik.
Tetap kayak gitu. Berarti mikir dong. Ada sesuatu yang lain nih yang sedang diajar. Mikir. Berarti ada keras kepala. Bilang duduk di kaki Tuhan, duduk. Dibilang jangan khawatir. Paksa dirimu jangan khawatir. Paksa dirimu jangan takut. Gitu loh. Kalau mau mati, mati juga nya. Cuman lagi mau dibilang. Nah kalau kayak gitu, gimana istri saya? Sudah gak suamiku lagi nih katanya. Mana bisa gitu. Iya kan? Bisa gak? Gak bisa kan? Gak bisa. Kira-kira seperti itulah Tuhan itu. Bisa gak dia gak jadi Tuhan kita? Mana bisa. Sekalipun dia bilang, enyahlah dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan. Kita bisa bilang sama Tuhan, iyalah. Orang kau yang ciptakan aku. Gimana lah? Kau bilang enyah, ya udah silakanlah. Mati sekalian. Supaya puas kau. Bisa kita ngomong kayak gitu sama Tuhan. Matikan aja sekalian aku Tuhan. Ya udahlah, tapi benar-benar mati ya. Aku jangan ada lagi. Supaya aku tidak membuat engkau sakit hati. Itu yang dikatakan oleh Ayub gitu loh. Nah, hati seperti itulah yang dilihat oleh Tuhan gitu loh. Jadi makanya tampillah sebagai laki-laki katanya gitu loh. Makanya Tuhan itu bergulat dengan Yakub. Gimana coba cara bayangkan. Masa manusia bergulat dengan Tuhan? Cobalah bayangin. Tuhan bilang, kamu menang katanya pula. Masa mungkin kita menang bergulat sama Tuhan? Masa mungkin Yakub menang bergulat dengan Tuhan? Sama seperti bapaknya bergulat dengan anaknya kan. Itu ada yang apa itu smackdown itu kan. Karena anaknya masih kecil kali. Mungkin mereka suka nonton smackdown itu kan. Bapaknya gendut kali kayak gitu. Wah dia bikin anak yang masih kecil itu. Dia lompat dari tempat tidur. Dia bikin smackdown. Dia ditangkap sama bapaknya. Waduh adik katanya. Baru dibikin anaknya. Pukul 3 kali gitu. Ya kira-kira kayak gitu lah saudara Yakub sama Tuhan itu. Dan kamu sudah menang katanya. Iya ini kita ingin bergulat dengan Tuhan. Lama-kelamaan saudara kita mengenal Tuhan. Sekarang kira-kira kalau engkau mengenal Tuhan yang seperti sekarang. Gitu ya. Kira-kira gimana? Tambah gak wawasanmu? Engkau makin semangat gak menjalani hidup ini? Takutkah engkau menghadapi tantangan di depan? Takutkah? Bukankah Dia Allah yang menggendong kita sampai masa perjalanan kita? Mungkinkah itu gagal? Tidak ada satu titik pun. Jadi kata Sela itu pun Sela. Tunggu dulu. Itu pun perlu. Titik, koma, titik, koma. Itu pun perlu. Seperti itu. Coba saudara dengar saya ceritakan tadi saudara. Tapi waktu kita hadapi itu dia. Itu kan karena kita belum menjalani. Iya kan? Kemarin Om Tuy sudah di jalan. Sudah berangkat. Kapalnya jam 9 malam. Dia video call saya. Iya, saya ketika lihat.
Dia sendirian lagi balik gitu. Tidak seperti yang dibayangkan dia ketika berangkat dari sana. Pak Tian gitu. Tadinya dia senang udah balik gitu kan. Sekarang begitu balik lagi ke sana, udah malas lagi Pak Tian beribadah dia. Tapi tahu, tidak ada jalan yang tidak bisa kita jalani kalau kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, dia harus meninggalkan orang tua kami. Gimana kemarin waktu sampai meninggalkan Mae? Gimana kemarin 40 harinya? Pas 40 harinya itu dari malam. Gimana kemarin? Kami orang kata. Gimana waktu sampean sudah tinggalkan? Dia nggak berani lihat saya. Nggak lihat saya berangkat. Tapi waktu saya dia di jalan, sesudah ini saya video call dia. Semua keadaan yang diizinkan kita hadapi, semua apapun itu, percayalah, simpan dalam hati. Jalanku bukan jalan, rancanganku bukan rancangan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganku dengan rancangan. Ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar kasihmu. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Untuk setiap perkataan-perkataan yang kami hidupi. Tahu firman-Mu saat ini adalah makanan dan minuman bagi kami. Dan menjadi nasihat bagi kami di masa depan. Firman-Mu adalah visi bagi kami. Kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perkataan-perkataan-Mu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Mana dia? Oke ya, closing ya. Salam, sampai ketemu nanti.